Kita mau percaya mana nih? Firasat saya, Al-Fakir yang daif ini, ataukah pada versinya Bu Elsa? Bagi saya dua-duanya sama aja, mungkin benernya sama aja, mungkin ngawurnya gitu. Saya ingat betul apa yang disampaikan Pak Reza. Bu Titin tidak bisa bergerak sendiri. Butuh kekuatan besar untuk menyatakan kebenaran ini. Karena yang dihadapinya adalah institusi yang besar. Selain dari saksi fakta tersebut, akan dihadirkan juga 10 saksi ahli. Di antaranya adalah Yo, Bang Sedih People. Welcome back again bersama Nyuyu dan Mamang juga gak kelihatan kalingan Mike si Abu. Itulah si Abu juga si Pakun yang lagi main-mainannya. Dua tepi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, Yes. as always seperti biasa dalam rangka menjaga pengawalan kasus Vina agar tetap berada di permukaan, kita akan kembali lanjut Yes. mengawal ya. Kali ini Mamang mau ngebedah sedikit-sedikit ngelis ahli siapa aja sih yang bakal turun gunung dalam sidang PK 6 terpidana gitu. Apakah sangar-sangar? Iya. Dari bocoran soal 10 ahli yang baru dimention itu sekitar 6 ahli. Nanti kita profiling siapa aja sih ahlinya ya. Tapi sebelumnya meluncur dulu. Just. Iya, sebelumnya Mama mau kasih editorial simpulan tim Sus Kapolri dulu dari Diskursusnet, di mana dalam video ini Diskursusnet sekaligus mempromokan untuk video nanti malam jam 8. Oke. Di mana Diskursusnet berhasil mengundang perwakilan dari tim LPSK dan bakal dibuka tuh. Dibuka sebuka-bukanya kenapa mau melindungi. Kemarin ada yang menyebut lembaga perlindungan terpidana gitu. Kenapa si A, si B, si C tidak dilindungi, dibongkar abis. Terus juga kemarin Kang Roa sudah ngejapri-japri, siapa tahu mau nitip pertanyaan gitu. Memang nitip 7 pertanyaannya, semoga disampaikan gitu ya. Kayak gimana sih video editorialnya, Ceki? Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita promosi dulu lewat editorial dari Diskursus Network. 3 minggu, aduh, 3 minggu vakum isu. 3 minggu vakum isu, tapi tiba-tiba isu dari firasat Mas Reza ini dimanfaatkan oleh kubunya Elsa Sharif untuk membuat isu baru yang menegaskan bahwa sudah ada simpulan tim sus. Oh iya, saya ketemu dengan Ibu Elsa Sharif tuh beberapa hari yang lalu. Kalau beliau mengatakan tim sus itu sudah bekerja dan simpulannya tidak ada pelanggaran apapun. Saya tanya, Ibu memang hadir waktu pemeriksaan? Tidak. Lalu Ibu dapat informasi dari siapa? Katanya dari Ibu Rudiana. Tolong saya koreksi ya kalau saya salah. Itu ingatan saya begitu. Ya saya timpali, oh begitu. Dengan segala hormat kan Ibu Elsa kan bukan bagian dari Mabes Polri. Jadi informasinya tetaplah tidak bisa dianggap sebagai informasi yang sahih. Karena pada saat yang sama saya punya sumber informasi yang lain, yaitu firasat saya. Dan justru perkiraan saya nih Mas Insan, sudah terjadi pelanggaran Mas, baik itu dari sisi pidana maupun etik. Yang dilakukan oleh? Ya terkait kasus Cirebon 2016. Berarti kan no case. Dan juga ada pelanggaran etik, tapi itu firasat saya sih. Jadi tinggal kita mau percaya mana nih? Firasat saya, Al-Fakir yang daif ini, ataukah pada versinya Bu Elsa? Bagi saya dua-duanya sama aja, mungkin benernya sama aja, mungkin ngawurnya gitu. Ya sengawur-ngawurnya pakai ditanya dia mah ya. Ya jelas bakal lebih percaya sama ya. Tolonglah ya pakai ditanya. Terus bener yang kayak kemarin kata Mamang, Bang Reza ngeluarin statement itu yang dipilihan itu Mamang lo kemarin loh, yang bilang mungkin dia kayak semua orang bisa kok keluarin statement, tinggal lu percaya yang mana aja gitu kan. Buat mengcompare atau buat menetralisir gitu. Main enak aja. Mungkin aku mikirnya gini. Dari isunya gue yang up dengan segala penuh resiko, dia yang makan tiba-tiba iya ada, udah kok ada terjadi apa, tolonglah lanjut dikit lagi. Lanjut. Tunggu pengumuman Mabes Polri.
Tunggu pengumuman Mabes Polri. Oke, ada Radio Santuy. Nah, ini Sobat DN dan Sobat Santuy mungkin sedang berkumpul di sini. Ini memenuhi permintaan Sobat DN dan Sobat Santuy. Kita mengundang narsum. Kali ini siapa yang akan diundang? Mas Insan Sadodo. Yang akan kita undang Sriana. Siapa dia? Sriana. Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban dari LPSK. Oke, kita jadi aku sempat ngobrol ke Kang Roa sebagai channel manajernya Diskursusnet dan juga sebagai kakak seperguruan gitu kan. Ya karena minimnya aku ngeliat nih di media-media konvensional, di podcast kok minim banget yang mengundang LPSK gitu kan. Dimana satu sisi ini aku mikirnya netizen perlu tahu nih, perlu mengapresiasi. Makanya kemarin kita meminta Santuy People, yuk kita rame-rame ke akun LPSK IG-nya, kita say thanks rame-rame gitu karena totalitas tanpa batas banget gitu LPSK. Dan akhirnya untungnya mantapnya bagusnya tim Diskursusnet berhasil mendatangkan dan siap menggali nih, karena pada penasaran juga teman-teman netizen, teman-teman Santuy People pada penasaran nih. Point of view dari LPSK melihat kasus ini tuh seperti apa sih? Sedangkan kalau pas pada saat kemarin kayak di pengadilan apa kayak gitu kan LPSK nggak mau disorot, mungkin dia mau fokus ke job desk-nya masing-masing aja gitu ya, Mang. Mungkin bisa dibilang bahasa kasarnya mungkin dibilang terlalu lebay atau kayak gimana. LPSK ini dari kasus FS ini menantang maut terus nih, sampai ditekenin juga sama Bang Reza nih, Ceki. Kita undang LPSK ini karena banyak permintaan subscriber, Mas Insan, ke DN, ke semua. Untuk channel-channel yang tidak bisa mengundang narasumber, mereka DM, minta dong LPSK. Apresiasi sih sebetulnya terhadap langkah LPSK yang dianggap bernas, berani, dan sekali lagi mungkin mengulang kasus Sambo mungkin, Pak. Iya, melawan arusnya. Ketika sejumlah otoritas negara, lembaga negara, tanda petik berbondong-bondong menarasikan bahwa anggaplah Sambo tidak bersalah gitu. Sambo dan keluarganya adalah korban. LPSK justru berani tanda petik bermain sendirian. Termasuk dengan menolak klaim Putri Chandrawati bahwa dia adalah korban kejahatan seksual. Melawan arus tuh LPSK tuh. Dulu, nggak tahu kalau sekarang. Kita hadirkan ya, Mas. Nah, sekarang dikonfirmasi nih. Iya, pada saat bisa dibilang masa kepemimpinannya walaupun jadi wakil ketuanya gitu, Bang Edwin Partogi yang belakangan kita tahu sebagai kuasa hukumnya Saka pada saat kasus FS ini, taringnya berani menantang maut sendirian gitu kan, yang akhirnya benar kebukti semua gitu kan. Mungkin sempat ragu setelah kepemimpinan Bang Edwin selesai gitu, apakah yang sekarang masih bertaring ternyata sama tajamnya menantang maut. Dan ini sedikit bocoran yang meluncur. Ini sedikit bocoran aja buat promo nanti malam. Salah satu perwakilan dari pihak LPSK yang datang ke Diskursusnet dan siap buka-bukaan. Ceki. Play. Nggak nampak seperti birokrat. Selamat sore. Kita promosi dulu di live YouTube ini. Pak Karo. Ini Karo apa, Pak? Ya, saya Kepala Biro Pemenuhan Saksi dan Korban. Juga merangkap Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama. Jadi dua jabatan karena yang satu PLT Kepala Biro Pemenuhan Saksi Korban masih kosong, masih dalam proses. Ini Sobat DN dan Sobat Santuy di sini nih. Banyak banget yang sudah menantikan kehadiran LPSK nih. Saya nggak bisa sebutin bagaimana kemudian mereka membandingkan dengan lembaga lain nih, Pak. Nggak itu kayaknya. Atau dibandingin lah. Tapi kira-kira bakal ada bocoran apa nih, Pak, nanti? Atau mungkin apa yang akan disosialisasikan dalam kasus Vina ini? Iya, tentu banyak sobat yang kurang paham ya sebenarnya. Banyak peran LPSK ini yang diberikan kepada masyarakat yang menjadi saksi maupun korban, terutama ketidakadilan. Nah, ini sejumlah deretan hak yang bisa diberikan oleh LPSK, itu nanti akan kita kupas dalam diskusi nanti. Jadi stay tune, harus ikuti terus program ini ya. Oke. Jangan banyak-banyak, biar pada penasaran nanti boleh langsung nonton editorial versi fullnya, atau juga nanti kalau nggak salah jam 8 tadi Kang Ruang infoin jam 8 tayang di Diskursus. Mamang juga mau mantau sambil nonton Timnas sambil mantau. Karena LPSK ini mau disorot, mau ada media, mau enggak gitu, tetap poin mereka itu buat keadilan, lindungi saksi dan korban, ngegas terus aja gitu.
Kalau aku ngeliatnya, aduh sayang nih kalau nggak diekspos, makanya kita kasih apresiasi biar pada tahu. Jadi teman-teman netizen nih di luar sana gitu yang mungkin aduh takut untuk berkata jujur dalam terlibat suatu masalah gitu, ada LPSK, nggak usah takut, nggak usah khawatir ya. Iya, ya walaupun LPSK-nya sendiri mungkin memang nggak cari exposure ya Mang, tapi ini bentuk apresiasi kita ya sebagai netizen yang ngawal kasus ini tuh dari awal gitu. Saya thanks banget ke LPSK karena sedikit banyak dengan keputusan bahwa LPSK menerima perlindungan itu sedikit banyak tuh opini di luar sana yang mungkin masih 50-50 atau masih ragu gitu kan, jadi percaya lagi, jadi ngebangun lagi satu power buat ngawal kasus ini. Yang bikin salfok banyak banget netizen di komen tadi aku lihat tuh kan waktu ngelihat live-nya itu pada membanding-bandingkan dengan lembaga lain gitu kan. Di sana jauh ya gitulah, intinya banyak kritikan untuk lembaga lain dan banyak pujian buat LPSK. Dan yang bikin salfok pada saat di komen ini itu ada Santuy People yang infoin Mang di mention sama Bu Titin. Ini buat masalah LPSK, nanti kita ketemu lagi jam 8 ya di Diskursus.net. Sekarang bergeser dulu ke Bu Titin meluncur. Nih ya, sebelum masuk ke poin membedah ahli siapa aja sih yang bakal turun gunung. Nah di sini di video terbaru Bu Titin, di mana channelnya Titin Prilianti The Real Santuy People, kalau mau meluncur boleh bantu subrek juga biar dorong ke permukaan, karena part video ini dengan judul Butuh Kekuasaan Besar Ungkap Kebenaran Kasus Vina Cirebon part 2. Ini tuh Bu Titin membedah berkas persidangan yang Bu Titin punya ya, dibedah, dibongkar tuh semuanya nih, eksklusif banget. Dan yang bikin salfok saat Bu Titin ngucapin saya thanks, ternyata kita di notice juga ya, terima kasih. Bahkan Mamang sampai komen minta maaf, saya thanks sama-sama juga. Tolonglah. Starting dari menit 18.31, ceki-ceki. Saya juga kemudian dipanggil oleh beberapa media nasional dan dihujat luar biasa karena dianggap membela dengan cara yang membabi buta, padahal ini yang terjadi. Jadi saya juga memohon maaf apabila dari awal ketika pertama kali saya muncul di Diskursus kemudian ditangkap oleh media lain seolah-olah saya melakukan pembelaan yang luar biasa terhadap orang yang bersalah, padahal justru rekayasanya yang luar biasa. Saya mohon maaf atas kegaduhan yang sempat dibuat pada awal-awal saya membuka perkara ini. Terima kasih juga kepada Bapak Reza Indragiri yang luar biasa mensupport saya dengan cara luar biasa, kemudian meminjam dan memfotokopi berkas saya, dan di situ dipelajari betul-betul Pak Reza meyakini tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Terima kasih Pak Reza Indragiri atas supportnya yang luar biasa, karena saya ingat betul waktu ketemu dengan Pak Reza dan meyakini ini tidak ada pembunuhan dan pemerkosaan. Saya ingat betul apa yang disampaikan Pak Reza. Bu Titin tidak bisa bergerak sendiri, butuh kekuatan besar untuk menyatakan kebenaran ini, karena yang dihadapinya adalah institusi yang besar. Terima kasih Pak Reza, pada akhirnya 8 terpidana sampai di titik ini, sampai di titik PK dengan dukungan luar biasa orang-orang yang hebat. Ada Pradi, ada Pak Susno Duaji. Terima kasih. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh podcast yang pada akhirnya menyadari ini rekayasa yang luar biasa di 2016-2017 dan pada akhirnya menyuarakan. Terima kasih kepada Radio Santuy, terima kasih kepada Anjas di Thailand. Mas Anjas ini saya sering komen loh, tapi nggak percaya itu komenan saya. Yang terbaru saya komen loh. Siapa sih itu yang melakukan demo? Yang melakukan demo anggota DPRD Kota Cirebon. Saya sudah sebutkan namanya di podcastnya Mas Anjas. Makasih loh Bu, makasih. Ya kan balik lagi waktu mungkin sedikit banyak kita udah lumayan sering mengawal ya, begitu ngelihat yang case ini tuh aku ngelihatnya kayak anjir bener. Setuju banget sama tadi Bu Titin sampaikan omongan Bang Reza yang nggak bisa sendirian. Yang dilawan tuh besar gitu. Dan juga kalau aku menganggapnya ini nggak bisa dikasih kendor, makanya Kang Deddy kemarin kan saat fase dia sibuk pilgub gitu kan untuk administrasi, timnya melihat nggak mau ngasih kendor nih, ya sebisa mungkin materi yang ada apa untuk tetap ngejaga di permukaan, makanya kita ikutin seperti itu tuh. Karena dikasih kendor sehari 2 hari aja kelibas sama isu lain pasti yang akhirnya nggak kekawal. Kalau nggak kekawal, mohon maaf bukan curiga ya, takutnya ini menjaga-jaga ya, takutnya jadi
semena-mena lagi gitu. Makanya Iya. penting banget buat ngawal. Bahkan waktu yang pas doa bersama itu Kang Deddy kan nggak bisa datang, tapi dia kasih ngirim timnya buat nge-report ke subscriber ya bahwa ini seperti ini kondisinya sekarang, yuk diupdate terus biar tetap kekawal gitu. Santuy People, jadi kalau mungkin lagi ada waktu lowong bisa mampir ke Bu Titin, boleh disubrek boleh juga say thanks. Tadi Mamang udah ini kan sama-sama terima kasih juga sudah memperjuangkan keadilan buat orang kecil gitu, bikin kita juga melek hukum, sama meminta maaf langsung via komen gitu, karena di awal kita nggak percaya, malah sempet ngebully gitu kan. Tapi sekarang kita sangat percaya dan siap ngawal sampai tuntas, tas kalau kata Pak Susnomanya. Monggo Santuy People yang ada waktu luang gitu, semenit 2 menit boleh meluncur gitu ya. Mohon izin ngerepotin lagi. Mohon izin, nanti malam kita ketemu di diskursus. Dan sekarang kita meluncur ke nextnya. Meluncur. Ninyo, sebelum ke list ahli atau prediksi ahli yang bakal turun gunung di sidang PK 6 terpidana, lupa nih sedikit lagi nih. Mamang mau ngasih momen di mana momen ini sekalian memberikan apresiasi juga atau exposure yang mungkin Santuy People nggak karena kemarin durasi live-nya panjang. Untuk LPSK exposure-nya nih. Ini ada momen dari Kompas TV breaking news saat persidangan. Mungkin kemarin Santuy People ada yang enggak juga ya. Rivaldi ini kebelet pipis. Jadi minta sidangnya diskors atau di stop dulu sebentar. Rivaldi pengen pipis. LPSK tetap ngawal. Ceki. Hal ini bisa dibuktikan bahwa ternyata para pemohon peninjauan kembali adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah didakwakan. Majelis, saya mau sebentar untuk terdakwa Rivaldi mohon izin untuk ke kamar kecil karena tidak kuat apa diizinkan. Ya, ucil kebelet ucil. Tegas dia mentalnya sih. So far ucil mentalnya paling strong. Langsung bangun dong. Yang lain juga gitu. Tuh, sah. Kawal tuh. Bergerak semua langsung. Padahal nggak tahu ya, aku ngeliatnya kalau memang nggak full gitu, kalau memang setengah-setengah ya cuma 5 menit bisa banget kan. Yang jelas pasti wajib harus mendampingi adalah petugas lapas. Dia yang mengawal ke sini gitu kan, ataupun petugas pengadilan. Tapi langsung berdiri, ayo. Mau gimana juga sudah tanda tangan, sudah sah lu dalam perlindungan LPSK gitu kan, nggak kaleng-kaleng. Bahkan ada point of view teman-teman netizen yang berhasil merekam nih. Meluncur. Ninyo dari my_ala, sidang diskor 10 menit karena Rivaldi izin ke toilet pipis. Ceki. Play. Sidang diskors 10 menit karena Rivaldi mau ke toilet. Masya Allah. Sidang diskors 10 menit karena Rivaldi mau ke toilet. Masya Allah. Masya Allah. Ada yang mau apa ya? Di kursi. Terus lagi. Ya. Mau kemana? Sama. Semangat abang-abang, semangat. Bismillah dikawal LPSK. Diskor 10 menit karena Rivaldi mau ke toilet. Jadi para pengacaranya juga walaupun tampangnya serem sangat gitu, tapi ya mereka memanusiakan manusia gitu. Ya siapa lagi mau juga ayo. Mantap LPSK, makanya Santuy People nanti jangan lewatkan nanti yang di diskursus jam 8 nih. Penasaran, kalau Mamang paling penasaran kenapa LPSK menolak list nama-nama yang kemarin ditolak itu alasannya apa gitu? Apakah mencurigakan keterangannya pakai gimana? Penasaran, sumpah penasaran.
Sekarang kita meluncur ke nextnya. Just. Nio. Yes. Panjang banget tadi ya sisipan di depannya ya. Ini kita akan ngelis saksi ahli atau ahli siapa aja sih yang bakal turun gunung. Turun gunung. Ya sedikit banyak tanya jawab lah sama enggak tanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jaksa mungkin kan. Apakah akan kegocek dengan cacaran jaksa ataukah di epic comebackin? Yes. Ini sedikit info dari Nusantara TV kemarin sempat breaking news dan sempat menginfokan total saksi dan juga ahli yang bakal turun gunung di sidang PK6 terpidana ini. Dari breaking news sidang PK6 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon /NTV dari menit 4:20. Ceki wow. Dan selanjutnya sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu, Kamis hingga Jumat, di mana agenda sidang akan merupakan pembacaan bukti-bukti dan juga pemeriksaan saksi. Dan tim Pradi sendiri sebagai tim kuasa hukum dari ke-6 terpidana rencananya akan menghadirkan sekitar 49 saksi, di mana terdiri dari 39 saksi fakta yang akan dihadirkan oleh tim kuasa hukum. Di antaranya adalah yang menjadi saksi kunci adalah mantan terpidana Saka Tatal serta saksi kunci lain yakni Dede Riswanto, Purnomo, Adi dan juga beberapa teman dari almarhum Eki seperti Arta, Anwar dan juga Yusra. Selain dari saksi fakta tersebut akan dihadirkan juga 10 saksi ahli. Di antaranya adalah saksi penyidikan dan juga penyelidikan yakni Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji dan mantan Wakapolri Komjen Pol Ugroseno, serta akan menghadirkan juga ahli psikologi forensik yakni Reza Indragiri dan juga Adrianus Meliala, serta akan menghadirkan ahli mata, ahli hukum pidana, di antaranya Profesor Jamin Ginting dan Profesor Dr. Muzakir. Juga akan menghadirkan ahli kedokteran forensik, ahli laka lantas hingga ahli digital forensik. 10 ahli, 6 sudah di-mention, yang 4 belum, yang belum di-mention ahli mata itu siapa belum di-mention. Terus dokter forensiknya belum, laka lantasnya belum, sama digital forensik ya. Aku penasaran digital forensik nih kira-kira siapa nih? Apakah Bang Rismon Sianipar atau Bang Roy Suryo atau siapa nih? Terus juga untuk aku sempat kepikiran nih bakal ada dor pecah juga kalau misalkan dokter forensiknya, karena ini mengingat tim Pradi yang turun gunung kan. Kemungkinan bisa banget nih dokter forensiknya yang diundang adalah Dokter Jaya. Itu keren banget itu sih. Dimana kan kita mengingat koneksi Dokter Jaya dengan Bang Oto, ikut sama-sama bertempur di sidangnya Jessica kan. Apakah Dokter Jaya akan turun gunung di sini? Belum bisa dikonfirmasi ya. Tapi 6 nama ini dulu aja yang tadi sudah dikonfirmasi, diantaranya Pak Susno, Pak Ugroseno, Bang Reza Indragiri, Pak Jamin Ginting, terus ada Prof. Dr. Musakir. Mungkin nanti people ada beberapa yang belum yang mana sih orang-orangnya dari nama-nama tersebut yang tadi disebutkan gitu kan. Nih ke Pak Susno dulu meluncur. Ini sebenarnya mah kayak nggak perlu ya, Pak Susno udah pada tahu. Tapi buat nge-refresh aja action beliau saat di sidang PK Saka Tatal, biar nanti kebayang kira-kira bakal seperti apa nih. Ini dari Kompas TV ada momen saat Pak Susno menjawab beberapa pertanyaan dari jaksa yang sepertinya kalau Pak Susno mungkin agak flat-flat aja ya di sini karena jaksanya juga mungkin mikir-mikir kalau mau nyecer kali ya. Ceki. Play. Terkait pelaporan tersebut ya, ketika kita melakukan pelaporan, artinya ketika masyarakat melakukan pelaporan kan diminta pasal-pasal yang dilaporkan oleh kita itu apa ya Pak ya, oleh masyarakat itu apa ahli. Nah, apakah pasal-pasalnya itu berdasarkan penyelidikan dari penyidik? Kemudian apakah bisa ada penambahan pasal atau pengembangan pasal? Pasal itu yang melapor itu kan misalnya ada orang jualan di pasar ya, boro-boro dia tahu pasal, jenis kejahatannya pun dia nggak tahu. Jadi pasal itu tidak dimasukkan seketika itu. Yang penting dia melihat ada orang nempeleng orang atau ada orang nusuk orang. Apakah itu penganiayaan, apakah itu pembunuhan atau percobaan pembunuhan, ya hasil pengembangan dari polisi. Setelah itu pun masih bisa berkembang ya. Polisi kan koordinasi sama yang akan bermain di pengadilan.
dengan jaksa penuntut yang sudah ditunjuk. Benar nggak kami sudah menentukan pasal ini dengan ini, kan masih bisa berkembang. Baik, artinya kan kurang lebih seperti itu highlightnya kilas balik saat di persidangan. PK Sakatata Pak Susno, jadi bisa kebayang nanti kira-kira bakal action seperti apa di sidang PK 6 terpidana gitu ya. Walaupun sepertinya akan ada ayam aja gitu ya, kecuali ini kan tapi beberapa jaksanya tuh aku lihat berbeda ya. Kita lihat apakah bakal nyecer Pak Susno atau sama kayak ya udah sekalian belajar aja gitu ya. Tapi balik lagi dari 6 nama yang tadi disebutkan masih belum fix dikonfirmasi. Cuma tadi informasi yang disampaikan ke tim Nusantara TV mungkin dari perwakilan kuasa hukum tim Peradi sebagai kuasa hukum 6 terpidana itu ya seperti itu gitu. Tadi yang pertama Pak Susno ini udah, yang kedua Bapak Ugroseno meluncur. Nah ini Pak Ugroseno dari Nusantara TV ini memang ngambil highlightnya, walaupun ada sedikit beberapa perdebatan netizen yang menurutku mungkin miskom, salah tangkap. Coba ini sedikit dulu, ceki. Play. Perkara ini sekarang menjadi milik dunia, gitu. Dan ini belum pernah terjadi seperti ini di Indonesia. Jadi hakim-hakim yang mulia, Hakim Agung ini juga pasti juga nonton TV, mendengarkan dari masyarakat, bukan tidak menerima info dari luar gitu. Jadi memang ya ke depan jangan main-main seperti dengan hukum seperti ini gitu. Jadi mudah-mudahan pertimbangan hakim nanti adalah memberikan keputusan hukum yang terbaik yang dirasakan keadilannya oleh semua pihak gitu. Tapi Anda melihat bahwa PK 6 terpidana ini juga akan bersifat demikian seperti PK Sakatata yang memakan waktu paling cepat 3 bulan. Ya, saya rasa waktunya pasti tidak akan begitu cepat ya, paling ya apalagi sudah muncul PK-nya Sakatata duluan, mungkin bisa juga dipercepat yang lain karena ini kan penyertaan pasal 556 di situ. Kalau yang satu PG yang di pra-peradilan di Jawa Barat, di Bandung juga sudah dibebaskan dari tuduhan sebagai tersangka. Kemudian yang lain juga Sakatata sudah maju, kemudian juga yang Sudirman masih dalam proses. Yang ke-6 ini juga mudah-mudahan akan berangkat bersama-sama. Jadi tidak mungkin suatu peristiwa ini sudah hancur lebur gitu. Kalau musuh itu sudah dihancurkan seperti itu, akan direkonstruksi oleh siapa? Nah itu nanti setelah putusan-putusan PK nanti, ya mudah-mudahan korban tadi bisa diungkap kembali. Kira-kira motif dari pembunuhan itu apa? Terus modus operandi seperti apa itu aja. Ini kurang lebih gaya-gaya style dari Pak Ugro. Jadi bisa dibayangkan nanti kurang lebih di persidangan bakal seperti apa gitu. Dan apakah pihak jaksa akan berani menyecar mantan Wakapolri, itu kan nanti kita tunggu aja ya. Tapi balik lagi tadi part yang bikin pada saat live aku pantau tuh banyak netizen salfok yang bahkan cenderung ngomel. Gimana sih Pak Ugro? Udah jelas-jelas kecelakaan kok masih meyakini ini peminihin. Nah balik lagi yang aku tangkap Pak Ugro di sini tuh orang yang sangat lekat dengan kata tanggung jawab. Kenapa masih ngotot peminihin buat nge-push mungkin tim sus yang lu nggak stop doang sampai ini laka gitu. Misalkan oh yaudah ini lepas gitu, nggak stop sampai di situ doang. Kenapa? Lu harus nekenin karena di awal tuh pada bilang peminihin bahkan di proses peminihin lu harus nekenin, harus dicek ceknya sampai fix terbukti bahwa ini tidak ada bukti ini peminihin. Baru dah oke, kalau nggak ada bukti udah dicek, nggak ada bukti peminihin. Yang di awal tuh dalang-dalangnya yang bilang ini peminihin siapa? Proses. Kalau aku menangkapnya seperti itu karena yang aku tangkap nih Pak Ugro nggak mau dalam tanda kutip ya, kalau memang benar ada dalang dan skenarionya, nggak mau tuh dalang dan skenarionya lepas gitu aja gitu dengan lepas ya, amin ya semoga ya 7 terpidana bebas gitu kan. Nggak mau stop sampai di situ, bener-bener korek sampai ujung-ujungnya. Kalau misalkan ada peminihinnya siapa gitu. Kalau nggak ada yang sikat aja tuh, yang awal ngasih skenario bahwa ini peminihin gitu. Ya. Jadi banyaknya salfok teman-teman netizen kemarin di komen. Oh iya oke banyak salfok. Jadi coba jelasin seperti ini kalau yang memang tangkap gitu. Iya. Pak Susno udah, Pak Ugro udah. Yang ketiga, perlu gak ya? Perlu kali ya sedikit meluncur. Ini ya.
kasih momen saat sidang PK Saka Tatal ini ya, kurang lebih nanti mungkin apakah akan disikat lagi saat Bang Reza jadi ahli dan sepertinya jaksa mencoba-coba gitu ya, nyenggol-nyenggol atau seperti apa, dan di stud balik dan akhirnya rame sama teman-teman netizen. Ceki. Play. Kalau baik, gimana, masih ada lanjutan sama sedikit? Oh ya baik. Karena saudara jaksa bertanya bukti-bukti apa yang konkretnya dibutuhkan, kalau saya tadi itu majelis terkait sperma, sebetulnya saya ingin mendapatkan profil. Dengan segala hormat, apakah profil korban akan mengarah kepada kemungkinan aktivitas seksual yang forceful? Saudara jaksa, coba disimak dulu. Simak dulu. Pertama, terkait dengan sperma, saya tidak membutuhkan spermanya karena itu urusan kedokteran forensik. Lucu banget sampai 3 kali. Coba disimak dulu. Simak dulu gitu. Ya lu nanya tuh untuk menggali sekalian dapat ilmu, bukan cuma gimmick-gimmick doang mungkin ya. Tapi kurang lebih seperti inilah style bermainnya Bang Reza Indragiri dalam persidangan saat didatangkan sebagai ahli gitu. Jadi kebayang lah ya. Apakah kapok pihak jaksa akan menggiring-giring gitu ya? Menanya-nanya, menggocek-gocek gitu, atau tetap mencoba menggocek-gocek? Oke. Tadi udah, siapa tuh? Pak Susno, Pak Ugro, Bang Reza. Nextnya Bapak Adrianus Meliala. Nah ini mungkin satu people ada yang nggak nge, yang mana sih meluncur. Ninyo, Bapak Adrianus Meliala sebagai kriminolog UI yang dari sejak 2 bulan lalu atau dari awalnya viral kasus Vina gitu, yang menekan kepada tim kuasa hukum untuk ayo proses PK, proses persidangan, pokoknya rame viral boleh tapi jangan lupa cepet proses persidangannya gitu, biar jelas gitu. Kalau cuma rame doang takutnya nguap gitu. Dari Nusantara TV, Ceki wow. Ya kan banyak dinamika terjadi di luar panggung peradilan ya, di media massa, demikian juga berbagai forum-forum informal begitu. Nah sementara belum ada yang masuk ke konteks peradilan itu sendiri. Maka saya menyambut baik ketika para PH dari PEGI sudah mengajukan pra peradilan, dan saya juga menyambut baik ketika Mas Farhan dan kawan-kawan akan mengajukan PK terkait dengan kasus Saka Tatal, karena dengan begitu lalu kemudian kita sudah mulai masuk ke dalam forum yang sesungguhnya dalam rangka pencarian keadilan bagi PEGI dan bagi Saka Tatal. Bagi saya kalau masih di luar ya itu nanti tentu tidak akan ada gunanya juga bagi kedua klien ini ya, selalu harus berada dalam situasi forum peradilan. Jadi kita menunggu tuh kapan dimajukan PK dari Saka Tatal ini. Demikian. Nah, justru yang dari awal mungkin merasa ya, Bapak Adrianus ini merasa seperti ada yang aneh nih, wah harus diproses nih, karena kalau cuma cuap-cuap doang, ya sebelah sana mungkin tinggal tutup kuping aja udah gitu kan. Makanya harus diproses, menekan untuk segera diproses, dan merasa happy banget ketika benar tim kuasa hukum dari 8 terpidana ini tidak hanya pansos doang gitu, tapi bener-bener ngeproses gitu kan, masuk ke jalur peradilan gitu, biar kebuka sekalian gitu. Ya karena kan memang kata siapa ya, aku lupa kemarin, pokoknya ya percuma aja kalau di media cuman cuap-cuap gitu. Sebelum Pak Adrianus ini ya itu ya harus dibawa ke pengadilan, karena kan memang yang kalau di case-nya Saka Tatal ya, yang bisa nyopot atau menghilangkan status mantan terpidana itu ya di pengadilan. Putusan juga kan bisa nyopotnya ya. Jadi kebayang nih satu people, tenang tapi strike gitu ya. Kebayang nanti kira-kira seperti apa style dalam menjadi ahli di sidang PK 6 terpidana. Nextnya ada Prof Jamin Ginting meluncur. Ninyo, yang ini orangnya kurang lebih ya, ada beberapa statement yang mungkin bisa kita highlight dari Nusantara TV. Ceki. Play. Apa yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonan PK-nya. Ya. Nah, kalau kita flashback ke belakang terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Saka Tatal dan juga yang lain yang patokan pijakannya adalah ketidakprofesionalan penyidik dalam melakukan penyidikan, ini tentu mempunyai makna yang baik ya saya kira bagi terpidana yang 6 ini untuk
bisa memperjuangkan haknya. Ya, apalagi kalau kita tahu pada saat pemeriksaan Saka Tatal dan juga pemeriksaan Peggy Setiawan itu sudah sama sekali kelihatan bagaimana penyidik kurang profesional dalam menangani perkara ini. Kurang lebih kebayang ya kalem-kalemnya ya. Mungkin bisa mengatasi gocekan-gocekan dari pihak jaksa. Tapi di sini aku tangkap sudah apa ya? Bapak Jamin Ginting ini sudah mungkin sudah merangkum di kepalanya bahwa melihat kasus ini ya, melihat kasus ini bahwa mungkin dari pihak tergugat itu sudah apa ya? Sudah bisa dibilang rada ketar-ketir karena lemahnya pembuktian dari pihak tergugat ini. Mengingat waktu di Peggy dia bisa banget kan waktu ditawarin hakim mau bawa saksi enggak cuma bawa ahli gitu kan. Terus juga yang pada saat Saka Tatal nggak bisa jauh-jauh mainnya di berkas aja gitu kan. Terus juga yang kemarin based on berkas aja dikasih apa ya, dikasih bahan baru oleh tim kuasa hukum, nggak dibahas kata Bang Jutek tuh kan, nggak disinggung-singgung soal yang bahan baru yang dia bawa gitu kan. Kenapa gitu kan ya, mungkin seperti itu. Jadi kebayang nih actionnya seperti apa nanti. Nggak sabar aku pengen nunggu momen saksi fakta sama ahli ini, nggak sabar sumpah. Nah ini tadi 5 udah, dan yang ke-6 adalah Prof. Dr. Muzakir. Mungkin kalau mengingat namanya, mendengar namanya satu people ada yang nggak enggak, tapi kalau ngeliat video pasti enggak. Karena ini memberikan momen tersendiri saat sidang PK-nya Saka Tatal meluncur. Ninyo sempat menjadi ahli juga saat sidang PK Saka Tatal. Profesor Muzakir ini yang kalau mungkin satu people ngeh ya, yang membuat akhirnya hakim itu memberikan statement akhir yang bunyinya kurang lebih begini ya, yang terserah bebas orang mau melakukan apapun gitu. Tapi ingat ada hisab yang harus dipertanggungjawabkan nanti gitu lah ya. Dan di sini juga Mama mau ambil momen dari Kompas TV 3 menitan di mana Prof. Muzakir ini gue nggak mau banyak ngasih ilmu-ilmu soal ahli pidana gitu. Tapi ada ilmu substansi yang mesti kalian semua paham nih. Ceki-ceki. Play. Ada majelis PK seperti ini, semuanya bersyukur. Dosa-dosa kalau ada kekeliruan itu diralat dalam proses ini. Ya orang kan bisa media ralat itu ya melalui media ini. Saya masih ingat itu teman saya polisi di Polda Yogyakarta itu, ketika dia seminar tentang masalah pra peradilan itu, dia di sebelah saya jelaskan itu resikonya apa, macam-macam lah bentuknya. Syukurlah Pak polisi. Loh, syukurnya apa Pak? Pintu neraka ditutup untuk sampean karena diuji melalui pra peradilan penggunaan wewenang itu. Jadi kalau tidak diuji melalui pra peradilan, sampean lolos terus, dosanya orang masuk penjara itu gara-gara sampean. Kalau itu materinya tidak benar. Tapi kalau sudah di sidang di majelis pra peradilan itu ditolak begitu, selamatlah Anda, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Tapi sebaliknya bagi hakim yang salah dalam memutus pra peradilan, pintu neraka tutup, pintu neraka dibuka, pintu surga ditutup. Jadi kita semua yang dicari adalah kebenaran material. Kalau bahasa dosen saya namanya Ibu Lamia Mulyatno, istrinya Pak Mulyatno itu, kita akan dalam hukum itu adalah menemukan kebenaran hakiki. Karena apa? Kebenaran hakiki. Kalau kebenaran material masih di bawah kebenaran yang sebenarnya. Kalau kebenaran hakiki itu di atas kebenaran material, di atas satu langkah lagi adalah demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Itu ajaran dari Pak Mulyatno dan Ibu Lamia Mulyatno yang menerjemahkan KUHP itu. Jadi di atas kebenaran material adalah kebenaran hakiki, dan di atas kebenaran hakiki adalah kebenaran berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Di atas dasar itu ahli berpendapat bahwa ya terkait dengan proses-proses hukum seperti ini diuji, ya kita objektif saja, dan ahli juga menjelaskannya secara objektif berdasarkan ilmu pengetahuan ahli terkait dengan masalah proses pemeriksaan dalam perkara PK. Demikian. Terima kasih. Ini kan viral banget ya pada saat itu kan ya, dijelaskan gimana memandang sebuah kebenaran gitu kan dari sudut pandang ahli gitu. Memandang sebuah kebenaran dan juga kemanusiaan di saat yang bersamaan gitu kan, sehingga ya udah objektif aja kita kalau memang
ini perkara aneh gitu kan, ini part ini aneh ya kita bilang aneh gitu. Aku pikir bakal tersentuh, terketuk gitu kan. Di next nanti pengajuan PK 6 terpidana mungkin bakal beda. Aku kemarin sampai sesaat sebelum akhirnya pihak termohon membacakan gitu kan, aku masih berpositif thinking gitu kan. Wah, kemarin Pak Muzakir udah memberikan ini apa namanya? Wejangan pelajaran gimana sih memandang kebenaran dari sisi kemanusiaan gitu kan. Begitu dibacain kekeh malah dibilang imajinasi, prediksi, asumsi. Terus yang entah kenapa yang bikin aku enak gitu ngedengernya, enak gitu kan. Saat ya udah oke, menolak oke. Terus ditebelin lagi ya memohon agar tetap menghukum terpidana seumur hidup. Loh, seumur hidup loh, tolonglah. Cuma di sini aku ada yang bikin aku salfok tadi waktu Bapak Muzakir nih sebut ya kita harusnya bersyukur gitu kan. Yang itu tadi kan salfok sama JPU-nya dia kayak ngangguk-ngangguk. Oh iya kayak sadar gitu. Tapi kan yang kita tahu juga setelah baca kesimpulannya gitu. Itu kan dia kesimpulannya itu kebenaran material gitulah. Gimana? Susah apa ada yang bilang kalau orang kayak gitu tuh tambeng, ada yang bilang bebel gitu. Sulit hese, susah, sulit ya. Kurang lebih dari 10 nama baru 6 yang di-spill, itu pun sebenarnya masih belum bisa dikonfirmasi secara pasti ya ketersediaannya kan, karena balik lagi mungkin bentrok jadwal dan segala macamnya gitu. Tapi kurang lebih dari yang disebutkan tadi itu 6 ya seperti ini action mereka. Jadi kita nggak sabar menunggu ya, semoga bener gitu lah ya. Kalau bener fix mereka yang diundang, wah kita siap-siap aja nunggu actionnya. Apakah akan keluar wejangan-wejangan lagi untuk mengetuk pintu hatinya para termohon? Kayaknya nggak bisa diketuk, disorolok dia door. Jadi kalau diketuk nggak ngebuka gitu, susah. Nggak bisa kayaknya gitu. Harus dijebol kayaknya. Liar. Ya sambil menunggu kelanjutannya ya, besok jadwal sidang PK, penyerahan dokumen dan juga saksi fakta ya, beberapa saksi fakta ya. Sambil menunggu memang gak sabar nanti malam pengen nonton Timnas juga, pengen nonton diskursus juga. Ya gak usah lama-lama, kita langsung menuju aja ke Super Thanks. Belajar Joe. Super Thanks kita kali ini ada 4. Kali ini kita buka dari People Come People Go. Iya, yang digulung sama Santuy People karena apa ya, mungkin menyuarakan undang-undang Santuy People, jadi pada setuju ya. Komennya begini, sumpah tadi pengennya Rivaldi tiba-tiba bangun dan nojok pada emosi banget gue denger mereka bacain kontra memori. Oh iya Franz, kalau bisa baku hantamnya jangan cuma sama Peter doang ya, tuh para JPU juga tocokin aja sekalian. Gede banget. Dan ada 51 replies yang iya setuju, iya tampol aja. Tolonglah, ini kurang barbar apa kalau begitu. Nampol JPU di persidangan. Tolonglah. Next kita sambut dari Nintiana Rohim, Hakim JPU, oknum polisi dan orang-orang yang ikut memenjarakan ke-8 terpidana akan menerima hisab di akhirat nanti. Terima kasih. Sesuai dengan kata Ibu Hakim Risma ya, Rizka di persidangan Sakatatal ya. Nextnya disambut sama HNF Store. Ketinggalan Nyomang, support terus keadilan bagi 7 terpidana. Satu kata buat JPU. Tolonglah ya. Ini ada dari Ermania Kartina numpang komen. Cuma mohon pencerahannya dong tentang logika berpikir JPU biar tampak masuk akal gitu. Kenapa mereka nolak tapi kok nggak nemu? Aku yang bego sendiri ya kok. Enggak, kamu nggak bego sendiri, kita bego bareng-bareng. Karena Mamang juga nggak nemu. Lasnya ada dari Iblis Alim, orang paling bahaya orang bodoh yang diberi tambah ya, diberi kuasa dan bebal, sulit dibilangin ya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjuti komen seperti biasa. Nyonya dah. Mamang Abu yang always sleeping boy, juga ada yang Pakun yang menjadi gangsing. Gue tapi mangkok cabut dulu dan ciao.